Kepribadian karisma wisata atau yang biasa kita kenal dengan nama Anissa Travel adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Sejak tahun 2003, Anissa Travel menjadi salah satu perusahaan jasa perjalanan yang sangat dipercaya oleh puluhan BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini dibuktikan oleh rekam jejak Anissa Travel yang memiliki 22.000 jamaah dan lebih dari 500 paket perjalanan wisata. Anissa Travel kini berfokus pada 3 inti bisnis, yaitu Corporate Travel Management, MICE and Event Organizer, dan Umroh and Hajj Arrangement. Assalamualaikum sahabat Anissa Travel. Hari ini kita punya kesempatan sharing-sharing bareng tour leader kita nih. Kenalin nih, pertama-tama ada Mas Danu. Halo, Danu. Yang biasa bawa grup kemana-mana. Kalau kalian pernah tour bareng Anissa Travel, pasti kenal nih namanya Mas Danu. Ada Mbak Caca. Halo. Nah, Mbak Caca ini tour leader cantik kita, yang cantik dan gesit kalau di keadaannya tour. Nah, kita sekarang mau sharing-sharing langsung aja ya. Nih, Mas Danu, kan sekarang Caca nih, sekarang kan kita lagi ada Indonesia gitu ya, lagi menggadang-gadang namanya Wonderful Indonesia gitu. Jadi selain kita bisa traveling ke luar negeri, kita tuh orang Indonesia harusnya bisa juga traveling di Indonesia. Menurut Mas Danu sama Caca nih, mana aja sih kota atau wilayah yang bisa kita jadi bahan, jadi tempat buat kita traveling atau healing nih kalau zaman sekarang ya. Dan kalian tuh pernah kemana aja sih buat tempat kalian traveling dan healing gitu, pilihan-pilihannya? Oke. Healing ya. Anak zaman sekarang banget ya healing ya. Terus Wonderful Indonesia itu ada di mana-mana tuh. Di pesawat ada, di airport pasti ada, di stasiun-stasiun kita lihat, bahkan di mall-mall tuh Wonderful Indonesia memang lagi digencar-gencarkan oleh Pak Sandiaga Uno ya. Betul. Ya, Kementerian Pariwisata kita ya dan Ekonomi Kreatif. Jadi memang Indonesia itu wonderful. Kenapa namanya Wonderful Indonesia? Karena memang Indonesia benar-benar wonderful gitu ya. Sangat amat menarik untuk dikunjungi. Apalagi kita tahu setelah pandemi ini nih ya, turis mancanegara nih itu udah berbondong-bondong masuk ke Indonesia ya. Terutama destinasi utamanya tuh Bali biasanya. Nah kalau dari gua sendiri sini ya, Indonesia itu yang belum pernah gue kunjungi sebenarnya. Jadi ya belum pernah gue kunjungi itu cuma satu, Papua. Tapi yang lainnya tuh kayak provinsi-provinsi lain tuh udah. Kayak Sumatera itu udah pernah ke Medan dan lain-lain ya, Palembang. Kalau ke Sulawesi itu udah pernah ke Makassar, Manado ya. Jawa udah pasti lah ya. Jawa itu udah pasti road trip dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur tuh udah semua. Bukan semua kota ya, tapi sudah secara garis besar itu kota-kota besar udah pernah datengin gitu ya. Terus Bali apalagi ya, Bali itu nggak mungkin belum pernah lah ya. Kalau orang suka traveling pasti ke Bali gitu ya. Jadi memang traveling Indonesia Bali, bahkan orang luar negeri taunya Indonesia itu bagian dari Bali, bukan Bali bagian dari Indonesia nih. Ya kan? Dan Indonesia Bali gitu kan. Nah itu hampir semua negara yang pernah gue kunjungi ya di dunia ini, itu pasti kalau ditanyain Indonesia mereka pasti paling pertama sebutnya Bali gitu. Kalau Mbak Caca mungkin Mbak Caca bisa berbagi pengalaman nih sama kita di Indonesia. Mbak Caca tuh pernah bawa grup kemana atau pernah jalan-jalan healing sendiri gitu kan? Kemana aja nih Mbak Caca nih? Kalau aku sih dia bawa tuh ke Bunaken, Manado, dan itu bagus sih. Lautnya emang bagus banget dan bersih juga. Cocok buat tempat healing ya Mbak Caca? Cocok banget. kebetulan waktu itu ke Manadonya bareng gue juga, bawa grupnya gitu. Jadi waktu itu memang sama satu lagi ya teman kita Ade ya. Iya ada. Cuma Ade lagi berhalangan nih untuk podcast nih. Itu Mbak Eka. Terus tips-tips traveling selama di Indonesia gimana sih? Mungkin yang lebih simpel kali ya. Kalau di Indonesia kan tempatnya di Indonesia nih nggak pakai visa, nggak pakai paspor ya. Mungkin ada lagi nggak nih tips-tipsnya gitu? Tips, kalau tips itu sebenarnya usahakan simple mungkin gitu. Kalau terutama kita yang tujuannya untuk backpackeran ya,
bukan yang punya budget berlebih, ya kan? Budget berlebih sih gampang ya, tinggal mau sewa mobil tinggal sewa, ya kan? Nggak perlu capek-capek gitu ya. Tapi kalau untuk yang backpackeran nih, kalau bisa sesimpel mungkin bawaannya. Jadi misalnya nih, tips pertama tuh soal pakaian biasanya. Kalau pakaian itu biasanya gue sendiri nih untuk traveling domestik itu misalnya 3 hari traveling, gue akan kali 2 pakaiannya. Jadi hitungan estimasinya itu dalam 1 hari 2 kali ganti baju. Karena Indonesia itu kan kalau kita tahu memang negara tropis ya, iklimnya tropis, udah pasti panas gerah ya. Apalagi kalau kita ke pantai. Kalau ke pantai itu udah pasti lembab gitu kan ya. Jadi kan pasti mandi. Nah itu biasanya gue akan kali 2, terus selalu lebihin lagi. Lebihin 2 ekstra gitu. Kayak pakaian dalam, pakaian luar gitu ya. Itu kaos-kaos itu sesimpel mungkin bawaannya, jadi nggak usah bawa yang kira-kira bikin gerah gitu ya. Jaket-jaket itu kalau misalnya ke pantai nggak perlu, tapi kalau ke gunung kan beda lagi. Ke gunung tuh gunungnya mana dulu. Kalau udaranya cuma sejuk-sejuk aja sebenarnya sweater 1 cukup gitu ya. Tapi kalau dingin banget ya kondisikan aja gitu. Pokoknya jangan berlebihan gitu kali ya, di tepatnya. Jangan berlebihan, jadi kita bawaannya simple. Kalau dari Mbak Caca nih kan pernah jalan-jalan gitu, yang paling berkesan di mana sih selain di Bunaken, ada kemana lagi gitu? Bali sih, Bali. Bahasa Penida. Hasil Vanida ya. Bagus banget. Kalau dari Mas Danu gimana? Kalau dari saya sebenarnya setiap tempat itu punya kesannya masing-masing. Betul. Ya, kayak sebenarnya kalau seorang traveler nih, ya saya kan traveler nih, cuma bukan travel blogger, jadi nggak pernah ngevlog sendiri. Jadi memang benar-benar menikmati perjalanan nih. Nah, kalau saya ini tujuan utamanya sebenarnya kalau traveling itu adalah yang paling pertama kuliner. Yang paling pertama dicari pasti kulinernya, ya kan? Nah, yang kedua adalah biasanya budaya setempat. Budayanya ya. Budaya setempat sekaligus tempat-tempat pariwisatanya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ke Medan nih, itu udah pasti explore makanannya tuh. Karena makanan Medan yang enak. Gitu. Terus apalagi di sana terkenal dengan durian ucok kan. Oh iya. Jadi pasti teman-teman yang ke Medan itu belum ke Medan kalau belum makan durian ucok Medan nih. Gitu. Terus pasti banyak lagi makanan lain. Terus ke Makassar. Di Makassar juga kuliner lagi. Benar-benar Indonesia itu mukanya pariwisatanya itu sebenarnya di budaya dan kulinernya. Dan tempat-tempat pariwisatanya yang bagus banget gitu. Kayak pernah yang viral baru-baru ini di Instagram tuh, yang rumahnya di depan air terjun itu. Oh iya tuh. Iya kan? Di gunung itu ya, gunung itu. Jadi ada sepasang suami istri, kakek nenek ini, itu rumahnya itu menghadap ke arah saya lupa nama curugnya, curug apa gitu ya. Terus viral di TikTok, viral di IG. Seakan-akan halaman rumahnya itu nggak ada batasannya gitu. Itu di depannya scenerinya udah ada tebing-tebing, ada air terjun, dan itu keren banget sih. Dan itu sekarang jadi tempat yang didatengin turis domestik, turis mancanegara gitu. Betul. Nih Mas Danu kan kita tuh harus ngedukung nggak sih tempat-tempat di Indonesia gini, karena kan sekarang tuh banyaknya tuh kan orang tuh pengennya ke luar negeri aja gitu. Buat Mas Danu gimana tuh buat anak-anak muda yang lagi nonton nih, ternyata tuh sebenarnya Indonesia juga punya tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Oh iya dong, kalau dukungan terhadap Wonderful Indonesia itu wajib. Apalagi kita insan-insan pariwisata ya, dan memang kita bekerja di pariwisata, ya kan, dan kita menyukai apa yang kita kerjakan gitu. Nah itu wajib banget kedukung traveling di domestik ini, karena belum habis. Di Indonesia tuh belum habis, bahkan tempat-tempat yang masih tersembunyi itu mungkin masih ada yang belum ketemu, kayak yang kemarin tadi saya bilang tuh, itu juga baru ketemu kan tempat itu kan. Jadi memang di Indonesia tuh udah wajib banget dikunjungi sih. Nah mungkin ada permasalahannya sih sebenarnya. Untuk orang-orang yang mau traveling domestik itu ada beberapa kendala biasanya. Yang pertama itu kendala transportasi. Tiket pesawatnya mahal. Lebih mahal ya. Makanya anak-anak milenial ya, Gen Z itu biasanya mereka tuh lebih mendingan gua ke Singapura, tiketnya 3 juta. Terus
Daripada ke Padang misalnya gitu ya, kayak kemarin temen nih ada, dia mau pulang kampung ke Padang, harga tiketnya 5 juta. Dengan 5 juta itu dia dapat ke Thailand. Terus dia bilang, apa mendingan gue ke Thailand aja daripada pulang kampung gitu kan. Berarti itu udah Jadi, paket ya. mungkin dari Pak Sandiaga Uno ya, teman-teman dari Kemenparekraf, teman-teman dari Kementerian Transportasi dan Perhubungan mungkin bisa bantu kita ini untuk bisa dapat tiket yang lebih murah gitu. Walaupun ya sebenarnya untuk mencapai tempat itu pun bisa menggunakan kereta ya, bisa menggunakan kapal, ferry. Cuma kan it takes time gitu. Kalau naik pesawat kan Jakarta Bali 2 jam. Coba naik motor saya 3 hari 2 malam. Oh, naik mobil gitu. Pernah naik motor ke Bali 3 hari 2 malam. Harus stay dulu Jakarta, Jogja, Malang, lanjut Bali. Kalau naik pesawat kan 2 jam sampai. Betul. Nah, cuma kan untuk teman-teman yang mau backpackeran dengan dana hemat, mungkin tiket pesawatnya mahal gitu ya. Itu yang perlu kita bantu sih. Kalau ini supaya teman-teman dari lokal ini bisa naik juga ke destinasi domestik kita ini. Kalau dari Caca nih, sebagai perwakilan Mbak cantik dan Gen Z gitu ya. Oh dia gadget ya? Gen Z nih, Gen Z. Menurut Mbak ini lebih seru nih gimana di Indonesia tuh gimana sih serunya, dan apa sih yang harusnya anak-anak Indonesia tuh tahu gitu kalau pariwisata di Indonesia tuh sebenarnya menarik juga loh gitu. Gimana Mbak Caca? Kalau dari gue sih lebih suka jalan-jalan ke pantai. Mana pantai? Ini anak pantai banget, ngambil view yang bagus gitu sih. Coba ceritain yang waktu di itu dong, Bunaken dong. Ini ngapain aja sih? Siapa tahu teman-teman mau tahu Bunaken kayak gimana sih? Karena kan sekarang tuh banyaknya kalau negeri murah loh keluar. Ternyata tuh sebenarnya kita punya harta karun yang nggak ke-expose gitu, dan sebenarnya tuh videonya udah ada di Instagramnya Anissa Travel dan Ayo Gogo gitu. Kok bisa lihat di situ ya? Bisa ada tuh video-videonya, itu Wonderful Indonesia tuh Indonesia banget deh pokoknya. Mbak Caca ngapain aja tuh waktu di Bunaken tuh? Snorkeling aja sih. Sama keliling Bunaken ya. Itu nggak masuk orang dari situ itu. Apa yang dilihat di dalam lautnya tuh apa? Pas snorkeling tuh. Taman emo sih. Banyak cerita nih. Seru ya, ternyata Indonesia juga nggak kalah seru juga ya. Gak kalah seru. Emang salah satu contohnya sih Manado ya, itu Bunaken ya. Bunaken itu taman laut. Jadi sepengalaman gue yang pernah kesana juga, Bunaken itu ada taman laut. Kenapa disebut taman laut? Jadi ketika kita snorkeling ataupun diving, kita kayak ngelihat taman yang bagus banget di dalam situ. Jadi terumbu karang, terus karang-karang mati, karang-karang hidup, ikan-ikan itu semua dijaga di situ. Bahkan kita bisa nyentuh ya, Cak. Kita bisa nyentuh ya. Bisa. Jadi kita bisa snorkeling. Gitu. Ikannya itu bisa kita datengin pakai roti biasanya atau mari regal. Jadi dari Manado ke Taman Laut Bunaken itu kita akan menggunakan perahu, ya kan? Perahu itu akan standby nunggu kita di Bunaken nanti, lalu akan mengantar kita ke spot-spot snorkeling atau diving, dari mulai snorkeling diving pemula sampai yang sudah expert. Itu nanti mereka akan antar kita di situ, lalu kita akan snorkeling di situ, dipandu juga. Jadi teman-teman gak usah takut nih kalau snorkeling di Bunaken atau di Bali atau dimanapun, itu pasti akan ada guide-nya sih yang ngebantu kita untuk snorkeling di situ dan memastikan kita aman. Jadi kita bisa snorkeling di situ, bisa lihat kalau memang bisa diving, kita bisa diving ke dalam. Ada free dive, jadi waktu kita snorkeling tuh ngelihat orang di bawah ya, itu sekitar 10-20 meter ke bawah tuh ada orang lagi free dive. Itu mereka, kita aja yang di atas ngelihat indah gitu ya, gimana yang berani masuk ke dalam ya. Betul. Gitu. Jadi memang Seru banget ya. ya Bunaken tuh luar biasa. Jadi kalau mau makan seafood pun di Manado ya, waktu itu kita makan seafood ya, itu ada rahang tuna ya. Iya. Jadi memang khasnya di sana tuh rahang tuna. Oh gitu. Jadi ini kan rahang nih, Heeh. ya ini belah dua rahangnya, tunanya itu, lalu di grill. Nah itu tuh, pokoknya kalau misalnya di Indonesia, di kota manapun tidak kulineran, itu rugi. Apalagi itu juga membantu pelaku usaha juga ya. Oh iya, UMKM. Memang mereka juga, tujuannya, salah satu tujuan dari kita para traveler ini sebenarnya membantu UMKM juga. Untuk mengangkat UMKM sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman travel vlogger, food vlogger datang ke daerah mana ya,
Itu mereka makan di mana, diupload ke YouTube-nya, itu membantu untuk apresiasi UMKM sih. Betul seru banget sih kalau bisa jalan-jalan gitu ya. Iya. Kira-kira selain Bunaken apalagi sih Mas Danu gitu yang bisa, kalau yang dekat dari Jakarta deh gitu kan, karena ini kan base-nya Anissa Travel tuh banyaknya orang-orang Jakarta nih gitu. Kalau yang Jakarta budgetnya nggak terlalu Pas-pasan gitu iya, budgetnya nggak pas-pasan tapi cakep gitu kan, tempatnya itu kira-kira di mana? Jadi sebenarnya kalau dari Jakarta 2 jam aja dari Jakarta udah bisa liburan sih ya, kayak misalnya ke Puncak, ya, ke Sentul. Kan sekarang juga destinasi yang baru di daerah Puncak 2 tuh. Jadi kan sekarang ada Puncak 2 nih, ya, aksesnya baru. Itu juga banyak banget tempat-tempat wisata yang baru dieksplor gitu dan baru dibuka. Kalau kita kan biasanya cuma ke Jakarta Puncak ya, Bogor gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau deket-deket dengan budget yang minim pun kesana bisa sih. Healing lihat kebun teh gitu ya di Puncak kan masih bisa. Jangan lupa jajan tapi. Jangan lupa jajan. Jangan lupa jajan. Seru banget nih. Ada lagi nggak sih kalau cerita-cerita pengalaman ketika jadi tour leader nih di domestik, tapi kayak kan mungkin kalau domestik tuh kebanyakan tuh orang yang ikut anak muda atau emak-emak sih kalau domestik. Tergantung. Kalau dari pengalaman gue semuanya udah pernah bawa ya, yang 40 ke atas Atau yang 40 ke bawah ya, atau range 20-30 itu semuanya pernah. Biasanya nih ya, kalau misalnya grouping gitu kebanyakan sih 35 ke atas sampai ke ibu-ibu gitu ya. ya ibu-ibu. Biasanya mereka tuh kayak terakhir itu saya pernah bawa dari satu travel, kita sebut aja travel A gitu ya. Itu saya bawa kurang lebih sekitar, saya termasuk dari 400 tour leadernya mereka untuk bawa sekitar kalau nggak salah 4.800 orang deh dari seluruh Indonesia untuk ke Bali. Itu dari salah satu corporate gitu, mereka ngasih rewards kepada consumernya yang beli produk mereka, yang bisa achieve target, lalu dikasih liburan bintang 5 ke Bali. Gitu. Di Bali tuh berapa hari? Bali itu waktu itu cuma 3 hari. Cuma memang arrangementnya bintang 5 semua, dari mulai makannya sampai hotelnya sampai perjalanannya, sampai toko oleh-oleh itu di book. Jadi di reserve hanya untuk grup itu. Jadi ditutup dan memang opennya hanya untuk grup itu. Oh, jadi bebas belanja tuh di situ. Bebas belanja di situ, tapi orang luar selain grup itu nggak boleh masuk. Gitu. Jadi salah satu toko oleh-oleh Bali yang lumayan besar juga. Oh. Itu yang di reserve sama mereka. Nah, itu isinya adalah para pengusaha-pengusaha dari toko bangunan yang aktif dalam penjualan semen waktu itu. Salah satu brand semen memberangkatkan ke mereka gitu. Oh, agen gitu ya, agen-agen toko Ini gitu. toko-toko bangunan itu kan mereka kan jual semen, jual pasir ya. Nah kan semennya ngambil dari Perusahaan ini. perusahaan itu kan. Nah itu yang diberangkatin oleh mereka. Bali sih emang jadi sekarang lagi jadi salah satu destinasi paling ini ya, paling favorit ya, Nusa Penida, Bali. Jadi Caca tadi kan ngomong pernah ke Nusa Penida, Nusa Lembongan juga ya. Udah pernah belum? Ceningan? Udah. Nusa itu udah ya. Udah. Nah itu apa yang paling keren di sana tuh? Bisa penida sih. Nusa Penida. Itu Caca di sana ngapain berenang? Ngeliat view aja. Oh, duduk aja gitu sambil Foto-foto. Bisa mikirin besok mau ngapain gitu ya. Genset banget ya gitu, biar agar mental health-nya tetap terjaga gitu. Bengong-bengong santai ya. Bener-bener sangat. Sambil ngopi ya. Jadi sebenarnya tuh Anissa tuh bikin podcast ini tuh biar kasih saran-saran, sharing-sharing buat anak muda. Kalau kalau kita tuh bisa juga loh jalan-jalan di dalam negeri, dan Anissa juga support gitu. Buktinya ini ada tour leadernya yang emas dan emak, dan sebenarnya masih banyak lagi tour leader di sana yang bisa mengguide kalian nih mau kemana. Bisa sharing-sharing juga. Sharing juga. Kalau mau liburan bareng Anissa juga nggak apa-apa nih. Misalnya Mas Danu, kita punya temen nih berlima, berempat, Mas Danu bisa bantuin juga nih nge-range Ya, sampai bisa Caca. Mungkin satu waktu Anissa bisa bikin ini kali Mbak Eka, sharing tour leader. Jadi
sharing pengalaman situ leader, terutama untuk internalnya Anissa nih, yang teman-teman belum pernah bawa grup, ya, gimana cara bawa grup, gimana menghandle tamu di lapangan, terus sharing pengalamannya dia yang selama di misalnya kayak gua luar negeri bagaimana, dalam negeri bagaimana, apakah yang harus kita perhatikan itu kan supaya ada regenerasi nih. Teman-teman yang lain juga pede bawa grup. Gitu, jangan pede bikin produk aja. Harus cobain juga produk yang dibikin apakah bagus atau tidak. Itu kan yang merasakan adalah tour leader biasanya tuh. Ketika dia merasakan oh ini produk ini bagus, bisa dilanjut. Tempatnya Oh produk ini gitu ya. hotelnya kurang bagus, berarti harus diganti. Nah kalau kita cuma lihat foto kan semuanya bagus. Iya betul. Tapi kalau kita merasakan sendiri, pasti akan tahu pengalamannya gimana, based on experience jadinya. Bisa rekomendasi lagi. Bisa rekomendasiin lagi, iya. Ya semoga kita bisa punya program-program juga nih domestik kampanye, karena kita pengennya tuh Anissa tuh menjangkau semuanya di di luar negeri ataupun domestik, tenang aja gitu. Jadi jangan takut ke Anissa, jangan takut buat konsultasi buat konsultasi nih gitu. Apalagi kan di bawah juga kita punya coffee shop, santai-santai aja lah mau. Iya sambil ngobrol-ngobrol aja, misalnya teman-teman nih mau saya punya sekelompok temen nih mau pergi ke Bali, bisa dong bikinin penawaran dong buat kita, tapi pengennya requestnya gini. Itu bisa kita ambil grab keinginannya, lalu akan kita kasih quotationnya gitu. Terus budgetnya juga kita bisa sesuaiin juga kan sama Bisa. budget kan gitu. Pokoknya Anissa apa aja bisa deh. Apa aja bisa. Terus kalau yang mau magang-magang santuy juga boleh nih. Oh iya, Ada open nih. magang ya, Iya, open magang juga nih. Jadi teman-teman yang lagi daripada nganggur ya kan. Bengong-bengong santuy, sebenarnya cari pengalaman ya bisa. apa nih Anissa? Iya. Bisa ketemu gue, ngobrol sama gue, mau Oh, juga. nanya apapun ya, selalu bisa dijawab ya dijawab. Nanti bantuin Caca buat handle tour, bantuin Mas Danu buat handle tour sampai bandara aja. Gitu. Ya udah nih kayaknya sesi kita sekarang seru banget. Nanti kita sih berharap kita bisa sharing-sharing yang lain lagi nih. Masih kurang ya sebenarnya. Iya, Harusnya 2 kali 24 jam ya. Iya, kelamaan kayaknya kelamaan ya. Ya udah terima kasih Mas Danu dan Mbak Caca. Asing mereka. Kan waktunya untuk sharing-sharing. Ya sahabat Anissa, semoga bermanfaat ya sharing-sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berberkati.